Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mita ya pada bimbingan kuak materi selanjutnya. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Tetap semangat belajar. Ayo dibuka bukunya edisi 2 halaman 33. Sudah siap? Ayo diperhatikan anak-anak ya. Diperhatikan, dilihat bukunya ya anak-anak ya. Judulnya tak banyak lagi kepik emas di sawah. Kuak sedang menemani Dodo dan Tita mencari belut di sawah. Ketika Ikal datang, "Hai kalian, sedang sibuk ngapain tuh?" "Kami sedang mencari belut." "Kal, ikutan yuk." Itu mengajak temannya untuk ikutan. "Kurang asyik dengerin. Ayahku bilang di sekitar sawah ini ada banyak emas loh. Bayangkan kalau dijual kan mahal. Jadi kayaknya lebih baik kalau kita mencari emas saja." "Aneh, emas kok di sawah sih? Seharusnya kan di toko perhiasan." Tuh, temannya menjawab seperti itu anak-anak. Kuak tertawa. Hihihihi. Sekarang baliknya anak-anak, halaman 34. Coba kalian lihat. Kalian baca di rumah anak-anak ya. Mungkin yang dimaksud ayahmu bukan emas perhiasan, tapi kepik emas. Biasanya kepik emas memang mudah kita temukan di sekitar pesawahan. Berarti aku salah dengar ucapan ayah ya. Hahaha. Itu. Ngomong-ngomong, ciri kepik emas itu seperti apa sih, Kuak? Itu bertanya pada Kuak kan anak. Sesuai namanya, kepik emas memiliki tubuh berwarna keemasan. Kemudian sering dijumpai di persawahan, kebun, atau pinggiran hutan. Kepik emas atau kumbang kura-kura emas. Itu anak-anak, halaman 34. Kalian lihat gambarnya itu. Bentuknya seperti itu gambar kepik emas anak-anak. Atau kumbang kura-kura emas nama lainnya ya. Sekarang coba kalian lihat halaman 35 anak-anak. Wah, keren. Kalau begitu kita cari kepik emas aja yuk. Nggak jadi mencari belut nih. Padahal aku sudah membayangkan nikmatnya makan siang sama belut goreng. Dodo, yang ada di dalam pikirannya cuma makanan saja. Hehehe. Tuh, 1 jam sudah berlalu, namun belum ada seekor kepik pun yang kelihatan. Kemudian Dodo kecapean anak-anak. Capek. Katanya ada banyak, tapi dari tadi tak ada seekor pun yang bisa kita temukan. Itu berbeda dengan keadaan di awal tahun 2000-an, kepik emas masih mudah ditemukan. Itu anak-anak, gambarnya ya, halaman 35. Di situ tahun 2000-an itu masih banyak kepik emas menempel di daun anak-anak. Sekarang ini kepik emas memang sudah langka. Apa itu langka anak-anak? Langka itu sangat jarang atau sulit sekali untuk ditemukan. Keberadaannya jadi sulit ditemukan. Aneh, mengapa bisa begitu ya? Di halaman 35 gambarnya, kalau sekarang itu bagaimana anak? Kepik emasnya itu sudah mulai langka. Di daun itu hanya ada 1 ekor kepik emas. Sekarang baliknya halaman 36.
Belakangan ini tempat hidup kepik emas memang susah dan semakin sempit. Lahan yang dulunya berupa sawah, kebun atau hutan sudah banyak berubah menjadi kawasan gedung bertingkat dan perumahan. Nah itu, kepik emasnya bilang, aku tak bisa bertahan hidup karena nggak punya tempat lagi untuk hidup. Selain itu, banyak petani yang menggunakan cairan pembasmi serangga untuk mengamankan padi dari hama. Kepik emas pun banyak yang ikut mati karena anak-anak keracunan. Wah, jadi kasihan sama kepik emas. Tuh, padahal ayahku bilang dahulu di sawah ini mudah sekali kita menemukan kepik emas. Akibat tindakan manusia yang kurang bijak, lingkungan hidup mereka telah rusak. Nah itu. Kemudian itu anak-anak, peringatan untuk kita semua agar selalu menjaga lingkungan di sekitar kita. Kuak menjawab seperti itu ya anak-anak ya. Nah sekarang baliknya anak-anak, halaman 37. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaan. Hei Dodo, lihat ada kepik emas yang hinggap di tanganmu tuh. Nah itu. Ya. Wah, cantik sekali kepik emasnya. Jangan bergerak Dodo, biar aku yang menangkapnya. Temannya bilang seperti itu. Wah, akhirnya bukan malah menangkap kepik emasnya, malah terjebur di sungai anak-anak ya. Ya, kepik emasnya kabur, tapi malah Tita yang kecebur. Biur itu. Nah, itu anak-anak bacaan dari halaman 33 sampai halaman 37. Ayo, sekarang kita simpulkan anak-anak. Dari bacaan tadi, kesimpulannya apa? Kita sudah belajar tentang apa? Kepik emas. Betul sekali, kepik emas. Nama lain kepik emas tadi apa anak-anak? Kumbang, kura, kura, emas. Nama lainnya seperti itu ya. Nah, sekarang atau zaman sekarang kepik emas mulai apa anak-anak? Mulai langka. Kalau dahulu tahun 2000-an masih banyak sekali kepik emas, tetapi kalau sekarang sudah mulai langka. Nah, kenapa kepik emas kok sudah mulai langka anak-anak? Tadi kenapa? Karena habitatnya sekarang sudah banyak berubah. Yang dahulunya hutan, sawah, kebun sudah berubah menjadi gedung bertingkat, perumahan, ya anak-anak. Nah, sehingga banyak kepik emas yang punah atau mati. Selain itu, para petani juga untuk melindungi padinya menggunakan cairan pembasmi hama, sehingga kepik emasnya juga ikutan mati keracunan oleh cairan tersebut. Itu anak-anak kesimpulannya. Terus apa lagi kesimpulannya? Itu ya. Sudah paham ya tentang kepik emas. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba anak-anak kalian buka soal print-printannya ya. Kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya. Kemarin kita sudah sampai nomor berapa anak-anak? Sudah sampai nomor 78 ya. Nomor 79. Kepik emas biasanya terdapat di mana anak-anak tadi? Di sawah, di kebun, di pinggiran hutan. Pinter. Lanjut nomor 80. Sebutkan ciri-ciri tubuh kepik emas. Ciri-cirinya tadi bagaimana anak-anak? Tubuhnya bagaimana? Berwarna keemasan. Pinter. Lanjut nomor 81. Nama lain dari kepik emas. Tadi apa nama lainnya? Nama lainnya tadi apa? Kumbang, kura-kura, emas, atau Charidotella sequoiatata.
Lanjut. Nomor 82. Sekarang kepik emas jarang sekali ditemukan, sehingga disebut sebagai hewan apa tadi? Langka. Ditulis di situ ya, anak-anak ya. Lanjut nomor 83. Mengapa hewan kepik emas menjadi langka? Mengapa anak-anak? Karena lahannya semakin sempit. Selain itu, hutan sawah itu banyak dijadikan sebagai gedung perumahan. Selain itu apalagi anak-anak? Petani banyak menggunakan cairan pembasmi hama untuk melindungi tumbuhan padinya. Tuh. Nomor 84 ya. Apa yang menyebabkan kepik emas menjadi mati? Apa tadi anak-anak? Tadi apa? Karena keracunan cairan pembasmi serangga. Tuh. Ya, nomor 24. Nah, ini sampai nomor 24 saja ya anak-anak ya. Besok kita lanjutkan lagi nomor 85 sampai terakhir ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar anak-anak ya. Sekarang disiapkan buku tulisnya anak-anak. Bu Mita dikte ya. Bagaimana? Sudah siap? Pinter. Nomor 1. Kepik emas biasanya terdapat di mana? Sudah? Nomor 2 anak-anak. Nomor 2 itu nama lain dari kepik emas. Tadi nama lainnya apa? Nomor 3. Mengapa kepik emas sekarang ini sangat jarang sekali ditemukan? Sudah? Nomor 4 ya. Nomor 4, mengapa banyak kepik emas yang mati? Nomor 5, kepik emas sekarang menjadi hewan yang langka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hewan langka. Sudah? Nomor 6. Nomor 6. Ciri-ciri tubuh kepik emas. Ciri-cirinya tadi bagaimana? Sudah? Nomor 7. Tadi anak-anak tadi sebelum mencari kepik emas, sebenarnya mereka ingin mencari hewan apa tadi? Tujuan utamanya sebelum mereka itu mencari kepik emas, dia mencari hewan apa tadi? Yang mau untuk dimakan itu? Sudah? Nomor 8. Nomor 8.
Mengapa kepik emas saat ini menjadi hewan yang langka? Mengapa anak-anak? Apa penyebabnya sehingga kepik emas itu menjadi hewan yang langka? Sudah? Nomor 9. Tadi anak perempuan yang tercebur ke sungai itu namanya siapa? Sudah? Terakhir nomor 10. Nomor 10, anak laki-laki yang gendut tadi namanya siapa? Yang tangannya itu dihinggapi oleh kepik emas tadi. Namanya siapa tadi? Sudah anak-anak? Pinter. Kalau sudah, nanti jawabannya difoto ya anak-anak ya, dikirimkan ke grup. Mungkin itu saja dari Pumita. Sampai berjumpa lagi pada bimbingan kuak yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat.